Oke, jadi di kesempatan ini uh, saya akan coba diskusi tentang strategi culture ya atau budaya strategik. Uh, Kalau kita perhatikan di sub keamanan internasional di universitas-universitas lain, mungkin tidak ada yang bahas strategi culture ya, atau budaya strategik di luar negeri. Misalnya kita lihat King's College atau di um, mana ya Cambridge misalnya atau yang di Amerika terlebih lagi ya itu hampir ada yang bahas strategic culture. Mungkin ada satu dua yang di Inggris lah, biasanya yang di Inggris yang strategic culture itu. Jadi ini memang pembahasan yang ya bisa dibilang langka begitu. Uh, Bentar ya. Ya. Tapi saya berinisiatif untuk membahas ini, dan ini juga nampaknya pertama kali nih saya bahas strategic culture ya. Jadi ya coba-coba saja gitu. Saya senang mengeksplorasi tema-tema baru untuk disajikan di kelas dan kita diskusikan ya. Kalau teman-teman mau berinteraksi atau mendalami lebih banyak tentang strategic culture atau budaya strategik, yang diantara kita pernah menulis itu seingat saya Mas Arif ya, Muhammad Arif bersama Mas Yandri itu pernah bicara tentang Indonesian Maritime Strategic Culture ya, kalau saya tidak salah. Nah, jadi itu bisa didalami gitu ya. Baik, apa sih yang dinamakan dengan strategic culture ya? Sebenarnya mudah saja ya, ini sederhana saja ya. Strategic culture ini adalah turunan dari konstruktivisme ya, dan bagaimana antropologi dan sosiologi ya, ilmu politik ya, bukan hubungan internasional, melihat keamanan nasional dan penggunaan kekuatan militer oleh suatu negara. Nah, jadi karena disiplin ilmu yang menjadi parental ilmunya itu adalah antropologi, sosiologi gitu ya, atau ilmu politik gitu ya, maka strategic culture itu pasti berkutat pada faktor-faktor ideasional. Nah, tapi yang menjadi sumber dari faktor-faktor ideasional itu tidak selalu yang ide-ide saja gitu. Bisa juga yang material, misalnya geografi, sumber daya alam. Nah, pertimbangan-pertimbangan geografi dan sumber daya alam inilah yang kemudian menjadi ya sederhananya mindset begitu ya, atau pola pikir yang cenderung permanen, walaupun bisa saja berubah, tapi cenderung permanen, cenderung ajak ya dalam menentukan pilihan-pilihan strategiknya. Nah, coba kita lihat apa sih strategi itu. Gitu ya. Mohon maaf itu kalau ada background suara-suara working from home ya. The beauty of working from home is you never work. Ya. Jadi strategi itu adalah bagaimana suatu aktor, ya, aktor itu bisa individu, bisa negara, bisa organisasi, ya, menggunakan instrumen-instrumen yang dia miliki untuk mencapai keunggulan kompetitif, ya, jadi keunggulan atas aktor yang lain. Gitu. Dan di tengah, jadi mencapai keunggulan di tengah kompetisinya dengan aktor yang lain, yang mencapai suatu competitive advantage dengan aktor yang lain, dan di tengah-tengah struktur yang dimunculkan oleh tata kelola global dan keamanan. Jadi ketika suatu aktor
eh, berinteraksi dengan aktor lain, dia kompetisi dengan aktor lain, dia harus rebut-rebutan sumber daya dengan aktor lain, dia harus mencapai kemajuan teknologi yang unggul dibanding aktor lain, dia harus berkoalisi ya untuk bersaing dengan aktor lain supaya dia bisa survive dan dia victorious ya, artinya berjaya, dia bisa mencapai kemakmuran dan keamanan. Tapi juga dia memperhatikan tata kelola global dan nasional. Jadi dia tidak bisa bergerak di luar norma itu. Atau kalau dia mau ya dia bikin norma sendiri gitu ya. Bisa juga. Tapi ya dia tetap harus berada di dalam sebuah struktur normatif. Definisi siapa ini? Ini definisi saya sendiri. Mohon maaf ya. Jadi memang saya susah mencari definisi strategi yang pas. Jadi setelah saya bertahun-tahun belajar keamanan, ini definisi strategi yang bisa saya rumuskan. Sebab strategi itu tidak hanya di keamanan saja ya, ada di pertahanan, ada di dunia bisnis juga ada, sehingga dalam konteks studi keamanan atau pertahanan, instrumen yang dimaksud adalah militer. Ya. Instrumen yang dimaksud itu instrumen ini nih, ini militer. Gitu. Nah, tapi ketika kita perluas studinya tidak hanya soal keamanan gitu ya, bisa saja studi strategi itu termasuk di dalamnya sumber daya energi misalnya, atau teknologi, atau tata kota misalnya, bisa saja. Kemudian bahkan bisa juga kajian gender ya, melihat strategi suatu bangsa. Maka instrumen itu diperluas, tidak hanya militer, tapi kebijakan, lembaga, sumber daya. Ya, what matters is pokoknya di sini ada instrumen, kemudian di sini ada national goals, jembatan ini yang namanya strategi. Oke, itu visualisasinya. So that's strategy. Kemudian kita ngomongin budaya ya, lebih kompleks lagi ya, budaya. Budaya itu ada 3 ya teman-teman ya. Budaya itu ada 3. Yang pertama ide, yang kedua dokumen, dan yang ketiga sosial. Ya. Jadi konsep ini ya, budaya di 3 ini sebenarnya berasal dari konsep budaya politik yang merupakan akar dari budaya strategik, itu adalah political culture atau budaya politik. Ya. Budaya itu selalu merupakan keyakinan dan nilai masyarakat, gagasan nilai tentang apa yang ideal dari manusia. Ya. Bagaimana manusia yang ideal itu. Nah, kemudian yang kedua, dia juga soal apa yang terdokumentasi. Jadi ketika kita meneliti budaya strategik, kita pasti meneliti dokumen. Ya. Ide-ide tentang apa yang ideal dari manusia dan masyarakat itu pasti ada di dalam dokumen. Tertulis atau terpahat di dalam prasasti gitu. Dan dokumen-dokumen yang kontemporer juga. Jadi kalau teman-teman membahas budaya strategik, ya mau tidak mau akan melihat dokumen-dokumen dari yang tua sampai yang kontemporer. Ya. Budaya strategik Indonesia akan melihat akan melihat Pancasila, akan melihat Undang-Undang Dasar, akan melihat Deklarasi Juanda, akan melihat Wawasan Nusantara, tapi juga akan melihat buku putih pertahanan misalnya sejak tahun 95 sampai 2015, akan melihat doktrin pertahanan negara, doktrin TNI, gitu ya. Itu semua adalah dokumen-dokumen yang memuat
ide-ide atau faktor gagasan-gagasan idealis tentang manusia yang sempurna dan masyarakat yang sempurna, masyarakat yang diidealkan oleh suatu bangsa. Dan faktor yang ketiga adalah faktor sosial. Ide-ide itu tidak mungkin orang lahir tahu-tahu sudah punya ide-ide itu, gitu. Jadi semua ide-ide harus tersosialisasikan lewat perilaku keseharian. Dan dari perilaku keseharian itu juga seorang peneliti budaya strategik melihat komponen penelitiannya atau data-data penelitiannya. Budaya strategik itu seyogianya termaktub atau terefleksikan di dalam perilaku. Nah, inilah yang ditekuni oleh para sosiolog, para antropolog yang berusaha menemukan relasi antara budaya dan perilaku. Penelitian-penelitian tentang budaya politik dimulai tahun 1960-an oleh ilmuwan seperti Gabriel Almond dan Sidney Verba yang pertama kali mengembangkan konsep budaya politik itu sebagai bagian dari keyakinan dan nilai masyarakat terkait dengan sistem politik. Bagi Almond dan Verba di sini mungkin saya tulis juga ya bahwa budaya politik itu mencakup pandangan-pandangan tentang moralitas ya, tentang apa yang ideal dari masyarakat, tentang moralitas. Baik moralitas itu apa artinya? Baik dan buruk, benar dan salah ya, moralitas. Dan juga tidak hanya moralitas, tapi juga pandangan tentang the use of force. Karena kenapa kok budaya politik itu dikaitkan dengan use of force? Ada kebutuhan, ini adalah bagian dari upaya untuk memahami perang sebenarnya. Perang itu kan ada dua aspek ya teman-teman ya. Aspek yang pertama, perang itu adalah use of force itu sendiri. Ya, yang mengakibatkan kekalahan musuh atau rusaknya musuh atau tersabotasenya musuh begitu ya. Tapi yang kedua adalah pencapaian tujuan politik. Nah, ini yang digariskan sejak Clausewitz ya. Sampai sekarang saya kira yang tidak bisa terbaca itu dan harus dipertahankan begitu, karena kalau tidak perang itu hanya praktik barbarian begitu ya. Perang itu adalah satu pencapaian tujuan politik. Nah, mulai dari kekalahan musuh atau hancurnya musuh secara fisik, apa yang dinamakan dengan operasi militernya itu, operasi kinetiknya, ya, sampai ke pencapaian tujuan politik ini yang menjadi teka-teki, karena yang satu tidak selalu mengarah pada yang kedua. Dan disinilah budaya strategik bermain. Ya, ini tidak hanya soal penggunaan kekuatan militer yang pasti hanya untuk mengalahkan musuh. Tidak selalu hanya mengalahkan musuh. Kadang-kadang juga untuk melindungi bagian dari musuh, karena musuh itu ada pemerintahnya, ada masyarakatnya. Bagaimana kita mau melindungi masyarakat, misalnya? Ya, ketika invasi Amerika Serikat Irak 2003, ya, setelah invasi kinetiknya selesai, operasi militer, operasi perangnya selesai. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah militer itu digunakan untuk melindungi masyarakat. Sehingga masyarakat itu aman. Aman dari apa? Dari penjarahan.
Kenapa? Karena pemerintah sudah dibubarkan, partai berkuasa juga sudah dibubarkan, bahkan militer dibubarkan. Lalu siapa yang melindungi masyarakat? Tidak ada. Dan masyarakat pun mengalami kekecewaan yang luar biasa. Ya, mengalami penjarahan, museum dijarah sampai sekarang belum terrecover itu. Semua peninggalan budaya Mesopotamia itu hilang entah kemana. Ya, sudah di tangan siapa tidak tahu atau hancur. Dan sejak saat itu memburuklah situasi. Ya. Sampai sekarang tidak pernah membaik. Gitu. Dan mungkin akan segera mundur ya. Afghanistan segera mundur, Irak saya nggak tahu nih kapan mundur. Mungkin belum akan mundur karena ada Iran. Tapi itulah bagaimana ketika budaya strategik itu diabaikan, ya, kebahayaan yang menjelma itu luar biasa. Jadi inilah yang yang diupayakan, pemahaman yang diupayakan oleh budaya strategik. Budaya strategik juga berusaha memahami bagaimana pandangan-pandangan suatu bangsa itu tentang hak-hak individu atau kelompok, komitmen terhadap nilai-nilai seperti prinsip dan institusi demokrasi, sikap terhadap peran yang dimainkan suatu negara dalam politik global. Karena budaya strategik ini selain penggunaan kekuatan militer juga menjelaskan perilaku strategik yang lebih luas, ya, yang termaktub di dalam kebijakan-kebijakan luar negeri dan keamanan, ya, foreign and security policy. Nah, namun ketika itu ya, ketika awal ya 60-an itu Sidney Verba dan Gabriel Almond membuat budaya strategik, budaya politik, itu memang arahnya belum sampai sejauh yang sekarang sudah berkembang gitu ya. Ketika itu baru mau memahami budaya politik saja di bangsa-bangsa tertentu saja gitu ya. Jadi sifatnya dari sudut pandang suatu bangsa. Bagaimana suatu bangsa melihat dunia? Kira-kira itu pertanyaan sederhananya dia. Dan dengan pertanyaan yang seperti itu sulit untuk masuk ke dalam lokus hubungan internasional gitu ya. Minimal hubungan internasional arus utama. Nah, kemudian dari dua hal itu ya, dari strategi dan budaya, lalu apa sih yang namanya budaya strategik itu? Ya sederhananya, budaya strategik adalah faktor-faktor situasional yang mempengaruhi pilihan strategik suatu bangsa. Pilihan strategik apa? Ya ini tadi pilihan strategik ini ya untuk survive and victorious gitu ya. Untuk kompetisi dan untuk bekerja sama juga sebenarnya karena di situ juga ada koalisi. Gitu. Budaya strategik adalah faktor-faktor situasional yang mempengaruhi pilihan strategik suatu bangsa. Dan argumen utama dari strategic culturalist ya, adalah bangsa dengan budaya strategik berbeda akan merespon dengan cara yang berbeda terhadap tekanan internasional yang sama. So at the very beginning, this is kontrarealis. Jadi bagi teman-teman yang sudah radikal realis gitu ya, mungkin ya sudah tidak mau bergeming lagi dari realis, wah ini agak susah ya. Memang ini kalau S1 itu jangan radikal dulu gitu ya. Jangan jadi radikal dulu. Cobalah cicipilah semuanya dan coba pahami dulu, ya, pahami semuanya ya. Jangan antipati sama satu school of thought dulu. Nah, ini juga kira-kira beginilah definisi sederhana dari budaya strategik. Sampai sini sebenarnya urusan saya selesai gitu ya. Definisi sederhana ya. Faktor-faktor ideasional mengenai budaya strategik suatu bangsa. Dan faktor-faktor ideasional ini nanti ya paling nanti akan kita ini ya utarakan lagi bagaimana sumber-sumbernya. Tapi sesungguhnya membuat faktor ideasional itu sudah pasti seperti yang saya bilang tadi di dalam pemahaman tentang budaya pasti ada di dalam dokumen ya. Ada dokumen yang bisa kita lacak sumbernya dari
hal-hal lain, misalnya pengalaman sejarah, ya, pengalaman sejarah atau geografis. Ya. Ya. Nah, kemudian mengapa kita perlu mempelajari budaya strategik? Sederhananya, ada kebutuhan untuk memahami perilaku, motivasi, intensi, metode musuh. Dan di saat yang sama, memahami perilaku, motivasi, intensi, metode mitra. Jadi, untuk memahami ini ya, kita harus melihat sudut pandang mereka. Budaya strategic culture, ya, atau budaya strategik, atau disiplin budaya, subdisiplin budaya strategik. Secara sadar sejak awal, ya, jadi budaya strategik ini adalah ilmu yang sudah berkembang 3 generasi ya teman-teman, udah lama ya, dari sejak sebelum saya lahir ya. Nah, sejak awal ya, mereka itu menghindari apa yang dinamakan cultural ethnocentric ya, atau strategic ethnocentric. Strategic ethnocentrism. Wah, ini menarik. Bagaimana strategi itu dirumuskan purely dari sudut pandang si pengatur strateginya, tanpa memperhatikan sudut pandang atau bagaimana worldview dari musuhnya, dari kompetitornya, atau dari mitranya. Ya, sepertinya kalau bahasa anak zaman sekarang itu dunia muter sekeliling dia aja gitu. Ya, nah ini sepertinya kok childish sekali, tapi kalau kita melihat bagaimana negara atau pemerintah menerapkan kebijakan luar negeri itu sangat mungkin saja terjadi ya ketika kita mengutamakan worldview kita yang kita anggap baik gitu ya. Indonesia misalnya selalu melihat bahwa hukum internasional itu baik, gitu ya, hukum internasional itu harus didahulukan. Ya memang sepertinya bagus-bagus saja, tapi bayangkan ketika kita menjadi negara kuat, gitu ya. Bayangkan ketika kita menjadi negara dengan aspirasi progres yang tinggi, ya, kompetitif terhadap negara-negara lain, maka hukum internasional itu dengan sendirinya akan menjadi hambatan, gitu. Dan kita akan berpikir bagaimana cara ngelangkahin hukum internasional misalnya. Bagaimana cara membuat hukum internasional baru yang sesuai dengan kebutuhan kita. Itulah yang dipikirkan oleh Amerika Serikat dan China. Gitu. So relativisme kultural itu salah satu komponen dari budaya strategik. Kemudian yang kedua, budaya mainkan peran penting dalam perilaku aktor termasuk dalam berperang. Ini yang saya sebut dengan instrumental constructivism. Kalau kita lihat lagi ke belakang, sebenarnya budaya strategik itu bukan sesuatu yang asing dalam pemikiran-pemikiran strategik zaman lampau sekalipun. Walaupun memang kita harus membacanya dengan cara yang berbeda. Misalnya teman-teman membaca Peloponnesian War ya, History of Peloponnesian War ya oleh Thucydides. Karya Thucydides itu sering sekali dibahas dalam konteks realis gitu ya. Bagaimana perang itu terjadi karena perimbangan kekuatan yang goyang ya, antara Athena dan Sparta begitu ya. Tapi itu pembacaannya tidak lengkap dari magnum opus bernama History of Peloponnesian War itu. Pembacaan yang lebih lengkap itu akan melihat adanya pertimbangan Thucydides akan perbedaan-perbedaan antar negara kota begitu. Ya. Di situ ada juga penggambaran tentang karakter nasional ya. Bangsa Sparta itu
eh, bangsa Sparta itu bangsa yang bangsa yang cenderung pendiam, pekerja keras, ulet, ya, jago perang, dan secara konstan melakukan asesmen terhadap ancaman sekitarnya. Bangsa Athena itu bangsa yang asertif dan selalu mencari kejayaan, begitu ya, dan self righteous, ya, menganggap dirinya itu representasi dari kebaikan. Kemanapun mereka pergi, mereka mewakili kebaikan. Jadi tidak usah khawatir, gitu ya. Kira-kira gitu. Berlawanan. Dari sini kemudian kita bisa memahami bagaimana kebangkitan Athena, ya, kebangkitan Athena sebagai kekuatan di antara negara kota yang lain itu mencetuskan rasa terancam di dalam diri Sparta, ya, yang selalu melakukan asesmen ancaman, diam, berpikir reflektif, dan mempersiapkan diri, gitu ya. Sementara Athena melihat Sparta seperti itu, tidak percaya, mempersiapkan diri untuk kekuatan-kekuatan militernya, melihat bahwa kenapa saya dipersepsikan jahat? Kenapa kamu tidak mau ikut dengan saya? Dan itulah yang menjadi awal dari pertikaian itu. So it's not just about balance of power, gitu, tetapi ada karakter nasional bermain. Dan itu baru karakter nasional. History of Peloponnesian War itu juga bicara tentang karakter individu pemimpin-pemimpinnya. Ya, Sparta dipimpin oleh Pausanias, seorang jenderal dengan kepribadian yang kasar, gitu ya. Sementara Athena dipimpin oleh Themistokles, Pericles, lebih negarawan, begitu ya sifatnya. Kepribadian pemimpin itu juga memainkan peran penting dalam sejarah yang dituliskan oleh Thucydides. Jadi Thucydides tidak menjelaskan pemulaan dan pelaksanaan yang disebabkan oleh distribusi kekuasaan saja, gitu ya, tapi juga ada perbedaan karakter nasional, karakter individu pemimpin. Ya. Begitu juga dengan pemikir-pemikir strategik yang lain, Sun Tzu misalnya, Sun Tzu, ya. Sun Tzu, ya. Sun Tzu itu diktumnya, pahamilah dirimu dan pahamilah musuhmu, ya. Maka kau tidak akan harus berperang, gitu. Kau akan memenangkan perang-perangmu, gitu. Artinya tanpa harus bersimbah darah, gitu. Pahami dirimu dan pahami musuhmu, gitu. Itu kan prinsipnya budaya strategik. Jangan jangan terjebak dalam strategic ethnocentrism. Atau Kautilya, gitu. Kautilya yang menerapkan prinsip-prinsip hidup India di dalam ininya, dalam strategik konsepnya. Jadi ini hal-hal yang budaya strategik ini sebenarnya tidak asing. Nah, ya. Nah, saya akan masuk ke evolusi dari strategic culture. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya juga baru coba-coba nih, ya. Strategic culture itu dari yang pertama, itu generasi pertama itu muncul di akhir tahun 70-an dan era awal 80-an, ya. Diawali dengan seorang Jack Snyder. Jadi Jack Snyder itu lagi-lagi belum sampai kayak kita sekarang mikir bagaimana budaya strategik itu menentukan pilihan-pilihan perangnya atau pilihan strategik yang luas. Waktu itu pilihan strategik yang nggak luas-luas amat, yaitu adalah penggunaan senjata nuklir. Nah, mereka
Jack Snyder itu berusaha untuk menjelaskan variasi dalam gaya pengambilan keputusan nasional tentang urusan senjata nuklir. Dan pendekatan hubungan internasional arus utama saat itu yang mengabaikan perbedaan budaya antar negara, ya sangat neorealis ya waktu itu, eranya behavioralism itu sangat tidak memuaskan bagi dia. Apa namanya? Kalau kita lihat di sini definisi proto definition ya dari strategic culture, sum total of ideas ya. Apa ini kira-kira sum total jumlah total ya, ide ya, respon emosional yang terkondisikan dan perilaku kebiasaan yang diperoleh satu anggota komunitas. Jadi ada suatu elit ya, suatu elit anggota komunitas strategis nasional melalui instruksi, imitasi dan berbagai apa namanya dan yang lainnya ya, dan yang mereka berbagi satu sama lain gitu. Jadi di sini masih blur gitu ya. Ini sebenarnya National Strategic Community ini mikirin apa gitu ya. Ya, ini masih missing gitu. Ini adalah definisi pertama dari strategic culture. Dan dari awal sebenarnya di sini kita bisa lihat penekanannya adalah pada acquired through instruction or imitation. Siapa yang memberikan instruction or imitation? Ya. Jadi instruction or imitation on what? On ideas, emotional response, patterns of habitual behavior. Kita bisa melihat di sini bahwa hubungan antara ide dan behavior itu dicampur begitu, apa tidak jelas. Ya. Semestinya kan kalau apa sederhananya begitu ya, ide itu memunculkan behavior. Nah, tapi itu belum muncul ya hubungan itu, masih dicampur. Ya, ide, emotional response, habitual behavior yang dimiliki oleh suatu national strategic community. Jadi komunitas ini adalah komunitas yang elit. Ya, komunitas national strategic community acquired through instruction or imitation. Jadi ada suatu lembaga gitu ya yang apa namanya melakukan sosialisasi ini. Isinya ya senior-senior, pejabat-pejabat, bos-bos yang mensosialisasikan ide itu kepada anak buahnya, kepada juniornya, and share with each other. Ya. Pada waktu itu teka-teki utama dari apa namanya budaya strategik di sini adalah pada fondasi budaya dan perbedaan strategi senjata nuklir ya, Amerika Serikat dan Uni Soviet ya, yang dikaitkan dengan variabel makro, variabel lingkungan makro seperti geografi. Jadi background utamanya ketika itu ya, bagaimana pemimpin Soviet ya, terutama Khrushchev itu seperti menggebu-gebu untuk berkonfrontasi dengan Amerika Serikat, mengancam penggunaan senjata nuklir dengan cara yang enteng sekali. Dan ini adalah sesuatu yang mengherankan bagi Amerika Serikat, karena bagi Amerika Serikat senjata nuklir itu bukan senjata yang apa namanya digunakan dengan mudah. Gitu ya. Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir tidak untuk digunakan betul-betul. Gitu. Amerika Serikat menggunakan senjata nuklir itu hanya untuk tujuan politik saja. Tapi mereka melihat Uni Soviet sepertinya akan benar-benar menggunakan senjata nuklir. Akan benar-benar menggunakan senjata nuklir. Walaupun itu juga bohong. Itu juga adalah suatu kebohongan. Tetapi kemudian memunculkan satu gagasan. Apakah
hal-hal yang selama ini diyakini Amerika Serikat sebagai suatu kebenaran, berkenaan dengan deterrence, berkenaan dengan mutually assured destruction, berkenaan dengan first strike, second strike rule, adalah hal-hal yang diakui benar oleh seluruh bangsa pemilik senjata nuklir, atau cuma Amerika doang yang mikir kayak begitu, gitu kan? Itu yang tercetus dalam pikirannya Jack Snyder. Sehingga ada sesuatu yang bermain nih, lebih dari sekedar perimbangan pemilikan hulu ledak nuklir dan delivery system gitu ya, sesuatu yang mengakar pada budaya gitu. Dan salah satu kesimpulan awalnya ketika itu adalah Amerika Serikat memiliki confidence untuk bisa bersaing dengan Soviet lewat kemajuan teknologinya, dan di saat yang sama dia merasa mewakili nilai-nilai demokrasi yang dalam pikiran Amerika Serikat pasti diterima, disukai oleh semua orang, sehingga dengan perpaduan antara mengajak dialog Soviet gitu ya, membatasi pemilikan senjata nuklir dan penggunaan deterrence begitu ya, suatu saat Soviet akan friendly dengan Amerika Serikat, akan menjadi mitra gitu. Jadi itu yang dipikirkan Amerika Serikat. Jadi berakar pada confidence itu, dan confidence itu memang berakar pada bersumber dari sumber daya alam yang melimpah, geografi yang luas, kekayaan negara yang melimpah dan lain sebagainya. Soviet itu berpikir dari mewarisi monarki absolut, ya, birokrasi yang sangat terbangun dengan established. Bagi mereka tujuan politik itu sesuatu yang tidak perlu dibawa-bawa bersama dengan rakyat gitu ya. Artinya rakyat harus mau berkorban, berjuang sampai mati dalam penghabisan untuk entitas bernama Soviet itu. Jadi ada dua cara berpikir yang sangat sangat berbeda. Masih di generasi yang pertama, yang sebenarnya agak lintas generasi juga, ini adalah Colin Gray. Colin Gray ini salah satu penulis yang ya sering saya baca juga gitu ya. Kalau kita lihat sini, Colin Gray melihat culture as socially persisting, though not eternal, jadi bisa berubah ya. Socially transmitted ideas, attitude, tradition, habits of mind, preferred methods of operation, ya. Jadi masih nyampur, lagi-lagi masih nyampur nih antara antara ideas dan attitude, ya, tradition, habits of mind, kemudian methods of operation. Jadi nyampur semua, ini lebih gado-gado lagi. Colin Gray sudah dikritik juga oleh pemikir-pemikir budaya strategik yang berikutnya gitu ya. Kamu ini mencampur semuanya gitu ya. Gagasan, sikap, tradisi, kebiasaan pikir, semuanya kamu campur. Tapi dia berkeras bahwa itulah yang benar. Bahwa budaya strategik itu antara perilaku dan ide itu memang tidak bisa dipisahkan gitu. Kira-kira begitulah ya pemikiran dia gitu ya. Ada suatu proses siklus ya, saling belajar antara perilaku dan ide dan perilaku. Security community kemudian dia berpikir tentang security community ya. Jadi strategic culture itu sesuatu yang diwariskan ya, atau sesuatu yang bersemayam dalam security community. Dia berpikir lebih luas dari sekedar negara gitu. Walaupun security community itu juga
luas sebenarnya. Artinya security community bisa saja satu negara saja security community. Bayangkan misalnya negaranya Amerika Serikat gitu misalnya, atau Indonesia gitu, yang di dalamnya ada ragam etnis, ada ragam ras, ada ragam kultur itu enggak satu gitu ya. Dan ini yang saya kira mulai tercetus juga dari Colin Gray gitu. Kalau dari Snyder tadi kultur itu kok tampaknya monolit begitu. Nah ini Colin Gray itu mulai berpikir bahwa kultur itu nggak satu, cultures begitu. Jadi security community itu bisa saja satu negara, gitu. Tapi karena mewakili banyak budaya, dia menjadi security community. Security community is likely to think and behave in ways that are influenced by what it has taught itself and its relevant context. Yeah. And that education rests primarily upon the interpretation of history and history's geography. Ya. Jadi penekanannya dua, ini yang klasik yang selalu dikutip-kutip oleh peneliti-peneliti budaya strategik, ya, history and geography. Biasanya itu yang merupakan sumber ya dari strategic culture atau dokumen-dokumen strategic culture. Komunitas keamanan, jadi kira-kira komunitas keamanan cenderung berpikir dengan perilaku dengan cara yang dipengaruhi oleh apa yang telah diajarkan dengan konteks yang relevan. Jadi komunitas keamanan punya idea, attitude, tradition, habits of mind-nya sendiri yang dihasilkan dari proses sosialisasi terhadap dirinya sendiri. Dari sini makanya kemudian proses itu namanya enkulturasi. Akulturasi budaya, distinctive experience of a given security community which in turn reflected in distinguishable social pattern, assumption on strategic affairs. Again, di sini sepertinya specifically ini strategic affairs itu apa, enggak terlalu dibuat spesifik begitu ya, pilihan-pilihan strategik dalam hal apa tidak terlalu spesifik ya. Kemudian juga yang dia pikirkan adalah strategic culture has a potential for change. Strategic culture can change over time. New experience is absorbed, coded, and culturally translated. Ya, ini khas Colin Gray ya. Saya bisa mengatakan Colin Gray ini pemikir konstruktivis tapi untuk kajian strategik. Pemikir konstruktivis untuk kajian strategik. Ya cukup langka ya, dan sangat mewakili school of thought dari orang-orang Inggris ya. Culture, however, changes slowly, yeah, and changes result predominantly from exogenous shock such as war. Jadi dengan adanya perang, dengan kemenangan atau kekalahan perang, negara atau suatu strategic community atau security community reconsider ya doktrin tempurnya, reconsider doktrin pertahanannya, reconsider teknologi apa yang layak dan dikembangkan, diprioritaskan, dan mana yang harus yang tidak perlu begitu ya. Nah ini bagaimana suatu komunitas mengambil lesson learned dari pengalaman strategiknya, termasuk di situ perang, menjadi sesuatu yang penting bagi seorang strategic culturalist. Kemudian masih dalam generasi yang pertama itu sebenarnya mereka terinspirasi oleh pemikir-pemikir strategik zaman lampau ya, seperti Liddell Hart yang berusaha menjawab mengapa negara berpikir tentang kekerasan dan melakukan perang ya, wage war in different ways. Seperti Liddell Hart. Liddell Hart ini menarik ya. Saya waktu di UK itu juga agak banyak belajar Liddell Hart karena
jurusan saya International Security and Terrorism, jadi kita belajar LIOCA, apa namanya, Low Intensity Operation and Covert Action, dan Little Heart itu ternyata salah satu ini punggawa ya dalam operasi militer seperti itu ya, LIOCA itu ya. Little Heart itu menulis tentang apa yang dinamakan dengan indirect approach. Yang menurut dia indirect approach itu adalah Britain's way of war, ya, Britain's way of war. Tapi ketika dia menulis tahun 24, dia menulis itu judulnya saja sudah Clausewitzian fallacy, Clausewitzian fallacy. Sesat pikir Clausewitz gitu ya. Sesat pikir Clausewitz ini apa? Clausewitz itu menyarankan kita dalam mengatur strategi perang itu kita melihat center of gravity dari musuh. Apa yang membuat di manakah kekuatan musuh bertumpu? Ya, titik tumpu dari kekuatan musuh. Dan disitulah di center of gravity itulah kekuatan kinetik kita untuk menghancurkan center of gravity itu secara absolut. Itu adalah sesuatu yang salah. Itu bukan sesuatu yang salah. Itu adalah sesuatu yang tidak pas dengan budaya budaya Britain ya, budaya Inggris, Britain's way of war. Yang menurut dia semestinya indirect approach. Apa itu indirect approach? Menurut dia Britain itu sudah punya kekuatan navy yang hebat. Ya, lakukan saja blokade naval blockade, dan kemudian gerakkan atau inspirasikan orang-orang lokal yang ada di wilayah musuh itu untuk bangkit melawan pemimpinnya sendiri. Itulah cara Inggris. Itu kata Basil Littleheart. Which is exactly what Britain did not do during World War I, gitu ya. Di Perang Dunia I ya Britain war of attrition ya, perang mati-matian, perang parit ya dengan musuh-musuhnya, sangat bukan kasar, maksudnya ya bloody aja begitu ya. Nah, itu bukan cara Inggris kata dia. Ya, cara Inggris itu semestinya eschew atau menghindari direct military intervention, instead apply economic pressure on enemy through navy. Nah, ini yang saya bilang tadi. And financing auxiliaries. Apa nih auxiliaries ini yang sekarang kita kenal dengan proxy ya. Ya, kalau Iran mendanai Hezbollah gitu misalnya, itu namanya proxy ya. Financing auxiliary itu namanya. Who will bear the brunt of the fighting on the land? Ini cara ininya Inggris. Nah, memang dia diterapkan Inggris, tapi bukan terhadap musuh yang superior. Inggris menerapkan ini untuk pasifikasi ya. Pasifikasi itu apa tuh? Perang kolonial itu namanya pasifikasi ya. Dan juga dia terapkan lagi ketika dia kolonial withdrawal ya setelah Perang Dunia II. Dan saya kira ada pemikir-pemikir lain yang mengasosiasikan penggunaan kekuatan militer yang berbeda di antara negara. Jadi saya kira ini merupakan salah satu sumber inspirasi dari pemikir-pemikir generasi pertama ya dari strategic culture. Nah, di sini saya bahas Gray lagi tentang bagaimana negara memformulasikan kekuatan militer dengan cara berbeda. Dipionirkan oleh Colin Gray. Apakah negara-negara dunia, nah ini yang saya sebutkan tadi ya, apakah mempertimbangkan konsep deterrence, limited war, arms control, first strike, second strike dengan cara yang sama. Nah, ini masih di generasi pertama. Dan ya memang tentu ada ketidakpuasan tentang hubungan sebab akibat yang
belum saklek betul begitu ya di dalam apa namanya generasi pertama ini, belum menawarkan satu kausalitas yang spesifik. Kemudian para pemikir budaya strategik move on ke generasi yang kedua. Wah ini sorry ini agak misplace ya slide-nya. Jadi ini 3 generasi yang akan dijelaskan. Ini generasi pertama, fokus pada upaya menjelaskan Soviet dan mengapa Soviet dan Amerika tampaknya memiliki pemikiran yang berbeda tentang strategi senjata nuklir, mengaitkan perbedaan ini dengan variasi dalam pengalaman sejarah yang mengakar, budaya politik, geografi. Nah, generasi yang kedua, oh ini udah tadi ya. Ini udah tadi ya. Generasi yang kedua itu ini kemudian gini ya, ini dari generasi yang pertama apa namanya Jack Snyder itu agak mundur dari percaturan literatur budaya strategik dan dia bahkan sempat blunder gitu ya. Blunder tuh ya salah gitu ya salah ngomong gitu ya. Kenapa salah ngomong? Karena apa namanya? Ya itu mematikan disiplinnya sendiri gitu, mematikan agenda penelitiannya sendiri karena dia bilang penjelasan kultural mengambil peran ketika penjelasan realisme struktural tidak bisa menjelaskan perubahan. Jadi kayak ban serep gitu ya. Tapi sebenarnya gini, yang dibilang oleh Snyder ini adalah eh, kesulitan Snyder saya kira waktu itu dan juga peneliti budaya strategik saya kira bisa saja sampai sekarang masih akan muncul. Apakah memang ada budaya strategik yang khas? Apakah memang ada budaya yang khas? Apakah ada nilai-nilai yang bisa kita anggap unik dan apa namanya berkontribusi pada pilihan strategiknya apa secara convincing membatasi pilihan strategiknya pada pilihan-pilihan tertentu dan tidak pada pilihan yang lain apa namanya dibandingkan dengan aktor-aktor yang lain ya dengan tekanan sistem internasional yang sama ya ini apa namanya membuat pelajarannya pertama sebenarnya adalah apa namanya studi budaya strategik itu idealnya apa namanya selalu komparatif gitu ya jangan jangan terjebak dalam apa yang disebut dengan sui generis. Sui generis itu terlalu berkutat pada studi kasusnya dan membuat suatu generalisasi yang terbatas akhirnya atau bahkan tidak ada yang bisa digeneralisasi karena dia hanya berkutat pada studi kasusnya. Nah, tapi dari generasi yang pertama ini beberapa kontribusinya termasuk di dalamnya adanya egosentrisme kultural, cultural self-centeredness Amerika Serikat yang menghalangi pemahaman budaya strategik bangsa lain. Kemudian ini juga ditampakkan lagi ya, cultural self-centeredness ini atau ya strategic ethnocentrism ini dalam perang Vietnam ya. Dengan tujuan apa membela koalisi, membela aliansi, kemudian mencegah domino komunisme apa namanya tanpa memperhatikan persepsi atau world view dari masyarakat Vietnam gitu ya. Amerika Serikat melakukan invasi dan akhirnya apa namanya terjadi friksi-friksi yang dia sulit atasi gitu. Dan salah satu sumber dari budaya strategik Amerika Serikat ini ya saya kira juga bagian itu juga apa sebagian dari itu adalah kepercayaan pada ilmu pasti ya, yang mengarah pada penemuan dan pengembangan senjata modern dan kebenaran ilmiah dari ilmu pasti itu sifatnya transnasional, tidak ditentukan
budaya. Logikanya apa namanya, sehingga apa namanya, Amerika Serikat dan Uni Soviet ketika itu menjaga perdamaian dengan cara yang berbeda. Baik, kita akan masuk ke generasi kedua. Ya, generasi kedua ini agak unik dan lebih lebih kritikal saya kira. Generasi kedua dari pemikiran strategik itu memiliki akar Gramscian. Ya. Apa namanya? Definisinya menarik ya. As a tool of political hegemony. The tool of political hegemony. Jadi pemikir budaya strategik generasi kedua ini menyisir retorika ya, dari para elit ya, dan pengambil kebijakan dan melihat apakah retorika itu sejalan dengan intensi mereka menggunakan kekuatan militer. Dan mendeteksi dan memperlihatkan adanya kesenjangan antara ujaran elit politik tentang penggunaan kekuatan militer dengan doktrin tempur di lapangan. Dengan doktrin tempur di lapangan pertempuran. Mendeteksi memperlihatkan adanya kesenjangan antara ujaran elit dengan doktrin tempur. Jadi ya antara ujaran dan doktrin tempur. Saya kira ini masih relevan gitu ya untuk kalau misalnya kita melihat doktrin tempur atau operasi tempur Amerika Serikat gitu ya, dan kemudian melihat ujaran elitnya mewakili demokrasi dan HAM tapi tidak kesampaian begitu ya. Jadi pengaruhnya penulis-penulisnya ini dipengaruhi oleh Gramsci. Gramsci itu mempunyai konsep hegemoni yang berbeda dengan hegemoni dalam realisme. Hegemoni dalam realisme itu sifatnya power centered, power military centered, gitu ya. Hegemoni dalam konsep Gramscian adalah political production of relations. Jadi produksi dan reproduksi dari dominasi politik yang menormalkan dominasi satu kelas terhadap kelas yang lain, ya, menormalkan atau melegitimasi dominasi satu kelas terhadap kelas yang lain. Misalnya dominasi negara atas masyarakat misalnya, atau civil society bukanlah sesuatu yang given ya, dan akan selalu sama selama-lamanya. Dominasi negara terhadap masyarakat adalah suatu historical achievement ya, yang sebenarnya awalnya adalah penguasaan kekuasaan dari borjuis ke kelompok borjuis yang secara intelektual dan kultural lebih maju ya, untuk mengintegrasikan kelas-kelas yang subordinat, dan untuk melakukan itu semua dengan cara-cara yang konsensual, bukan dengan cara-cara yang koersif. Jadi di dalam hegemoni Gramscian itu mungkin berbeda dengan hegemoni realisme yang subjek atau subordinat, kelompok subordinat akan merasa mungkin akan merasa termarginalkan, akan merasa persekusi mungkin ya. Tapi dalam hegemoni Gramscian, subjek atau subordinat itu akan merasa nyaman ya dengan hegemoni itu, dan bahkan akan ikut mempertahankan itu juga. Ya. Nah, jadi
ada di sini dikatakan there is potentially vast difference between what leaders think and rhetorical pronouncement and the deeper motives for doing what they in fact do. Ya. Jadi penggunaan kekuatan militer itu tidak hanya satu, itu mungkin berbeda dengan apa yang dikatakan apa yang menjadi ujaran elit. Tapi yang kedua, penggunaan kekuatan militer itu punya tujuan-tujuan yang lebih hegemoni building. Kita bisa melihat misalnya dalam global war on terror, gitu ya. Bagaimana negara-negara yang awalnya resisten terhadap apa namanya respon Amerika Serikat terhadap 9/11 dan kemudian invasi Afghanistan, gitu ya, ya di awal-awal 2001 ya, itu kemudian merespon terorisme di negaranya dengan cara-cara yang mirip dengan Amerika Serikat, dengan kekuatan kinetik, dengan cara-cara yang represif dan lain sebagainya. Bagaimana di situ apa namanya penggunaan kekuatan militer itu menciptakan norma-norma perubahan-perubahan normatif di kalangan negara yang menjadi bagian dari aliansi Global War on Terror itu, sehingga terjadi perubahan-perubahan yang cukup fundamental, sesuatu yang kemudian kita anggap normal, ya, misalnya apa ya, yang sederhana saja misalnya menangkap terduga teroris gitu misalnya. Terduga gitu ya, belum ada bukti, belum ada evidence, tangkap. Bahkan tembak di tempat dan mati gitu ya. Apakah ada kritik dari masyarakat? Tidak gitu. Apakah kenapa? Karena itu sudah dianggap normal. Itu sudah dianggap normal. Padahal tadinya nggak begitu. Nah, sehingga penggunaan kekuatan militer dalam global war on terror itu selain itu tadi ya mengejar teroris, mengalahkan infrastruktur teroris, tapi di dalamnya juga ada fungsi hegemonik ala Gramscian yang merubah apa namanya tatanan normatif, struktur norma dan moralitas ya dari apa namanya negara-negara yang terpengaruh oleh itu. So ini bagaimana use of force itu punya fungsi hegemonik as a tool of political hegemony. Oke. Oke, ya cukup menarik ya, cukup menarik. Ini bisa kita diskusikan nanti apa namanya. Kemudian yang ketiga, nah inilah yang kemudian menjadi, aduh ini sorry ya, ini agak campur aduk begitu ya. Saya akan mulai dengan mungkin saya akan mulai dengan definisinya aja dulu deh. Ini adalah definisi budaya strategik generasi ketiga. Budaya strategik generasi ketiga yang sampai sekarang diterima ya di kalangan penstudi budaya strategik. Jadi generasi ketiga ini memperbaiki kekurangan-kekurangan dari generasi pertama dan kedua. Mereka ingin ya seperti Mas Alastair Johnston ini ya, mereka ia berusaha untuk membuat apa namanya variabel, wait itu apa yang kalau di awal itu independen apa dependen? Independen ya, variabel independennya lebih spesifik, lebih rigorous, lebih fokus pada dan juga lebih fokus pada keputusan-keputusan strategik yang tertentu. Ya, sehingga jadi gini, jadi variabel independennya itu rigorous tapi juga eklektik. Artinya apa? Peneliti-peneliti di generasi ketiga ini ya itu melihat ragam bentuk variabel ya. Ya. Ada organisasi ya, ada organisasi di sini, ini makanannya pada organisasi.
kemudian domestic politics, kemudian ini domestic politik lagi, ini societies with different domestic social structure, masih domestic social structure, kemudian eh, domestic strategic culture, global norm, ya. Kemudian ini global norm lagi, masih global norm ya saya kira. Dan ini global norm, common identity ini apa namanya masih global norm. Jadi kira-kira ada 4 lah gitu ya. Ada kira organisasional, politik, politik domestik, domestic politik, domestic strategy, global norms. Organisasional, domestic politik, domestic strategy, global norms. Ya. Nah, ini bisa kita buat jadi ini ya, game ya. Mana yang mengkhususkan pada organisasi gitu ya, mana yang mengkhususkan pada domestic politik, variabel independennya, mana yang mengkhususkan pada domestic strategy dan mana yang global norm. Ya. Menarik ya. Di sini Jeffrey Legros ya, Jeffrey Legros mengatakan militer atau organisasi militer memiliki budaya organisasi yang berbeda yang akan membuat mereka apa nih? Berperang dengan cara yang berbeda pula. Nah, kemudian ada Elizabeth Keir berpendapat apa nih, budaya politik domestik yang berbeda akan mengadopsi cara yang berbeda untuk mengendalikan militer mereka berdasarkan pertimbangan politik dalam negeri, bukan masalah strategis eksternal. Katzenstein ya dan teman-teman, domestic politic attitude toward the use of force vary significantly among states similarly situated in international system. Domestic political attitude towards the use of force. Ya, jadi perilaku warga terhadap terhadap use of force akan berbeda signifikan. Ian Johnston, domestic strategic culture rather than international systemic imperative best explains states grand strategy. Grand strateginya itu didefinisikan lebih oleh domestic strategic culture, bukan international systemic imperative, ya termasuk di situ balance of power. Kemudian apalagi misalnya ini Tannenwald ini global cultural norm prescribing the use of particular weapons best account for why they are not used. Ya, jadi mengapa misalnya negara menghindari penggunaan kekuatan senjata nuklir. Kenapa kekuatan senjata nuklir tidak pernah dipakai? Gitu ya. Ternyata dia tidak menghindari jawaban-jawaban seperti mutually assured destruction. Ya. Tapi yang di ini adalah global cultural norm. Norma-norma yang mendunia. Ya bagaimana dunia sama-sama mengingat gitu ya apa yang dialami oleh Jepang misalnya di Hiroshima dan Nagasaki, dan itulah yang kemudian refrain mereka untuk menggunakan senjata nuklir. Dan kemudian mungkin memunculkan pertanyaan bagaimana dengan negara-negara yang tidak tersosialisasikan dengan pengetahuan itu, mungkin karena itu namanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari agak etnosentrik ya mungkin ya, negara-negara baru, negara-negara muda yang memiliki senjata nuklir. Kemudian ini sangat etnosentrik juga akhirnya ya. Soviet Union bought out Cold War because it was attracted to norms and culture of the West gitu ya. Oh ya, ini bisa kita ini adalah manifestasi dari budaya strategik generasi ketiga. Setelah perkembangan 3 generasi itu, penelitian budaya strategik menyimpan masalah-masalah yang masih tidak terselesaikan ya.
termasuk apa sih yang menjadi sumber budaya strategik itu, gitu ya. Apa budaya strategik itu bisa saja teman-teman melihat dari geografi, ya. Letak geografis pasti menjadi pertimbangan suatu negara dalam menentukan prioritas kebijakan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan keamanan. Iklim, sumber daya alam, sejarah dan pengalaman, struktur politik, ya, karakter organisasi pertahanan, mitos dan simbol, ya, masuk, dan teks-teks kunci yang menjadi inspirasi atau acuan aktor dalam merumuskan tindakan strategi yang cocok. Budaya strategik yang tunggal tidak ada. Ini juga masalah yang berikutnya. Di dalam organisasi militer bisa saja terdapat lebih dari satu budaya strategik. Antar matra bisa berbeda budaya strategiknya. Ya, apa namanya, matra darat dengan matra laut biasanya akan sangat berbeda budaya strategiknya. Walaupun bisa juga mirip. Ya. Budaya nasional dapat memiliki pengaruh yang budaya strategiknya antar matra. Kemudian juga ada budaya strategik yang sumbernya adalah budaya publik, ya, budaya keorganisasinya, budaya strategik. Jadi publik pun punya 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 budaya sendiri dalam memahami pilihan-pilihan strategik, gitu. Dan itu bisa 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 berkontribusi pada budaya strategik, sehingga budaya strategik itu lebih merupakan seperti budaya payung yang di dalamnya atau di bawahnya itu bermain sub-sub budaya lain yang bisa mempengaruhi budaya strategik, bisa mempengaruhi payungnya. Dan juga tadi sudah saya sebutkan masalah sui generis, cenderungan peneliti terlalu fokus pada satu studi kasus, tidak menarik benang merah fitur-fitur yang budaya yang umum yang ditemukan pada beberapa kasus. Menghasilkan generalisasi karena ya, sulit menghasilkan generalisasi. Ini bagaimanapun, mau sekritis apapun, mau dia pakai konstruktivisme gaya manapun, budaya strategik atau strategic culture itu tetap anggota keluarganya kajian strategi. Jadi jangan terlalu asik dengan pikiran sendiri gitu loh. Artinya gitu ya. Artinya harusnya apa nih? Harus berpikir apa nih? Generalisasi, harus bisa melakukan prediksi. Ya, harus bisa membuahkan pemikiran-pemikiran prediktif tentang perilaku musuh, gitu. Ini kedepannya musuh akan bergerak kemana, kompetisi akan bergerak kemana, kompetitor ini akan mencamplok siapa lagi. Ini harus berpikir seperti itu. Jadi strategi culturalist ya, walaupun gayanya culturalist gitu, nyeleneh gitu ya, harus mikirin itu. Kalau tidak maka mereka akan kekurangan relevansi. Ya, jadi kalau enable ya to make prediction, ya tidak bisa membuat prediksi, selain tidak relevan itu jadi juga validasi konseptualnya tidak akan berjalan, jadi tidak memungkinkan. Sebenarnya sih sampai situ ya secara konseptual. Ini saya akan memberi contoh-contoh saja. Contohnya 2 saja juga. American Way of War ya, contoh bagaimana American Way of War, instrumen militer sebagai kekuatan vital dan perdamaian dan kesejahteraan dunia berkontradiksi dengan praktik aktual militer Amerika Serikat. Jadi American Way of War menggunakan penggunaan kekuatan militer sebagai pembawa perdamaian, tapi berkontradiksi dengan actual military. Dia mau membawa perdamaian, intensinya, praktek aktualnya bagaimana? Pandangan idealistik tidak memandang pentingnya pertimbangan kultural dan kemanusiaan bagaimana membuat kontradiksi ini semakin kuat. Jadi ada kontradiksi antara upaya untuk membawa perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan dengan praktek aktual ya, yang tidak menghormati budaya negara lain, budaya bangsa lain, gitu ya. Ya.
sehingga pandangan idealistik itu membuat membuat kontradiksi ini semakin kuat. Kenapa? Ya, pandangan idealistiknya membuat perilaku militernya di lapangan itu menjadi semakin keras, gitu, karena berpikir bahwa mereka adalah bagian dari kebenaran, gitu ya, mewakili suatu kebenaran, mewakili sesuatu yang baik. Apapun yang dilakukannya cenderung benar, gitu. Artinya ya ini banyak saya kira literatur yang merupakan kajian kritis terhadap strategi Amerika Serikat, ya, di strategi militer Amerika Serikat sebagai kekuatan okupasi di Afghanistan dan Irak. Dan memang sepertinya mengerucut pada memang secara strategik, gitu ya, Amerika Serikat itu bisa dikatakan tidak terlalu pintar. Kenapa? Karena memang secara teknologi, ya, dan sumber daya mereka memang melimpah, gitu. Teknologinya maju banget sehingga mengakibatkan kebodohan strategik. Wah, lucu ya. Karena apa? Karena orang resourceful banget, gitu ya. Ya apa aja dihantem aja, gitu ya, karena resourceful sekali, sangat aman, gitu. Ya. Mungkin secara ini mungkin untuk intermezzo aja, gitu ya, perbandingan Superman sama Batman, gitu kan. Superman itu kan kuat banget, gitu ya, sehingga dia nggak usah mikir, gitu, gimana cara buka pintu yang terkunci, bagaimana cara mengalahkan musuh, ya hantem aja. Nah, Batman kan nggak kuat, jadi dia harus berpikir, gitu ya. Jadi strategi itu akhirnya merupakan milik dari negara-negara yang punya keterbatasan, justru bukan negara yang punya berkelimpahan. Ini disebutkan lagi, seiring dengan semakin kompleksnya politik internasional, semakin konstannya konflik bersenjata, kontradiksinya akan mengakibatkan gagal strategi. Ya ini ya, akhirnya hengkang dari Afghanistan misalnya. Tapi saya juga nggak tahu nih, karena kalau keputusan mundur dari Afghanistan ini mungkin juga ya karena memang tujuan-tujuan perangnya sudah terpenuhi, ya. Pihak-pihak yang mendorong terjadinya perang sudah puas dengan itu. Kemudian ya, jangan keluar dari dimensi kemanusiaan kultural dalam strategi culture perlu menegakkan yang sangat perlu diseimbangkan dengan pertimbangan balance of power. Oke. Ini Indonesia dengan pertimbangan geografis yang seperti ini, second world largest producer of fisheries dan lain sebagainya, tapi kemudian kelimpahan ini tapi sebenarnya bukan kelimpahan yang memang menjadi penekanan, ya. Lebih pada geografinya yang seperti ini, yang dipisahkan seperti ini, kemudian memunculkan antara lain ini adalah persepsi ini adalah peta Indonesia dari buku putih tahun 95, ya, menarik ya. Saya sering memunculkan ini. Kenapa? Karena ini ada panah-panah lucu ini, ya. Panahnya tuh keluar gitu, Bang. Panahnya tuh keluar, ya, teman-teman, ya. Gitu ya. Jadi ini adalah sumber-sumber ancaman, gitu ya. Area sensitif. Jadi ini adalah area-area yang musuh bisa nyusup dari sini. Ya, kenapa saya munculkan ini, gitu ya? Geografi Indonesia itu membuat Indonesia sebagai negara yang merasa terancam oleh lautnya sendiri, gitu ya. Oleh lautnya sendiri. Kenapa? Karena laut itu dianggap sebagai tempat menyusupnya musuh. Tempat menyusupnya musuh. Dan juga pengalaman, saya kira tidak geografi juga pengalaman bagaimana mudah sekali ketika setelah Indonesia mendeklarasikan kemerdekaan itu, ya, kemudian Belanda itu dengan mudah memecah-mecah Indonesia, gitu ya. Kenapa? Karena memang territorial water kita, gitu, atau territorial water, archipelagic water kita itu defenseless. Jadi sehingga Belanda dengan mudah masuk ke Sulawesi dan pulau-pulau Indonesia Tengah, Indonesia Timur, dan kemudian menjadikan Indonesia terpecah-pecah. Ini adalah suatu suatu pelajaran, ya, suatu pengalaman tempur yang kemudian
memunculkan eh, persepsi laut sebagai sebagai sumber ancaman ya. Ketika ini sampai tahun 95 ya masih kayak begini. Tapi kemudian memang di sisi lain dari itu, gitu ya, di sisi lain dari itu Indonesia juga apa yang dia prioritaskan adalah penguatan deklarasi Juanda ini, penguatan laut teritorial ya. Mengupayakan supaya laut ya antar pulau itu tidak menjadi laut internasional, dan karena Indonesia tidak punya kekuatan yang mencukupi, kekuatan pertahanan yang mencukupi, dia bergantung pada hukum internasional ya, termasuk di Juanda Declaration ini ya, yang kemudian ujung-ujungnya menghasilkan UNCLOS itu. Kemudian juga hasil dari geografi dan sejarah tadi, ada enduring concern over Indonesia's geography and disparate socio-political economic grouping. Ya, jadi pulau-pulau yang terpisahkan tidak hanya oleh laut, tapi juga oleh nasib ekonomi, sosial politik ya, seiring dengan populasi yang nyusut di pulau-pulau yang luar Jawa ya, signifikansi politiknya juga nyusut gitu kan, karena ya nggak bisa kampanye di situ juga buat apa gitu ya. Nah, itu kemudian mengarah pada nasib ekonominya juga. Jadi emphasisnya selalu pada to safeguard territorial integrity. Emphasisnya selalu pada safeguard territorial integrity. Apa yang kemudian kita sebut cenderung inward looking dan lain sebagainya ya. Kemudian the concern over vulnerability of Indonesia's maritime inner sanctum. Ini juga kemudian di dalam perilaku kebijakan luar negeri, Indonesia juga memprioritaskan penyelesaian demarkasi ya, perbatasan maritim dengan negara-negara lain ya. Penyelesaian demarkasi maritim ini ya karena apa? Karena satu, kekuatan pertahanannya memang masih belum memadai gitu ya, dan bergantung pada hukum internasional. Jadi yang didorong itu memang demarkasi itu ya, supaya negara ini menghormati demarkasi maritim. Tidak semua negara menghormati demarkasi maritim, dan ada negara-negara yang senangnya demarkasi maritim itu nggak jelas aja, nggak apa-apa, dibikin nggak jelas. Jadi kalau nyuri ikan dan lain sebagainya nggak salah kan gitu. Jadi Indonesia mengedepankan supaya tidak terjadi pencurian dan lain sebagainya, tetap tetap baiknya territorial integrity itu di demarkasi itu ya, dan bergantung pada hukum internasional. Dan juga ada impact-nya pada organizational military gitu ya, organisasi militer, karena ada karena pengalaman perang seperti itu, kemudian arah doktrinnya adalah kemanunggalan TNI dan rakyat, perang gerilya gitu ya, maka terjadilah blurred distinction antara defense dan security, pertahanan dan keamanan. Sehingga kalau yang ditulis Mas Arief dan Mas Yandri itu kekuatan maritim, kekuatan angkatan laut kita itu meskipun sudah doktrin sudah berganti, tapi masih menyimpan peran-peran lama ya. Jadi masih menjaga peran gakum atau keamanan dan peran pertahanan di saat yang sama gitu. Jadi mengharapkan TNI Angkatan Laut itu untuk murni sebagai defense saja itu sekarang itu belum bisa. Meskipun sudah ada Bakamla begitu ya, yang untuk teritorial dan EEZ, tapi TNI masih nggak bisa sepenuhnya itu memberikan pada Bakamla. Kenapa? Karena itu tadi ada budaya strategik, pertimbangan budaya strategik, tanggung jawab TNI untuk territorial integrity dan mencegah laut sebagai tempat masuknya musuh ya, dan
Itu tadi ya. Ya pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat defense and security itu blur gitu. Kesimpulan sederhana saja dari saya, pemahaman tentang budaya strategi adalah kebutuhan yang selalu ada, walaupun kita tidak melihat apa namanya karya-karya tertentu mungkin saja tidak memunculkan kata budaya strategik, tapi sebenarnya pertimbangannya mungkin itu budaya strategik ya. Ada kebutuhan yang ada dan selalu diharapkan di antara para pengambil kebijakan strategis, nah, khususnya penggunaan kekuatan militer vis-a-vis musuh atau kompetitor. Jadi seiring dengan negara lebih asertif, lebih aktif dalam menjalin koalisi pertahanan gitu ya, berkompetisi dengan negara lain, maka pemahaman tentang budaya strategik ini akan semakin kita butuhkan gitu ya. Ada beberapa koalisi yang dibangun di Indonesia misalnya dengan Malaysia dan Filipina kok masih belum jalan juga gitu ya, misalnya trilateral cooperation inisiatif ya, tahun 2016 di Laut Sulu kok nggak jalan-jalan juga gitu ya. Apa penyebabnya? Mengapa Filipina tidak mau mengizinkan hot pursuit? Nah mungkin hal-hal seperti ini bisa lebih dipahami dengan budaya strategik, dan kemudian bisa ada jalan tengahnya gitu ya, sebagai solusi. Tingkat pemahaman sejarah, budaya, dan politik bahasa lain maupun bahasa sendiri berpengaruh pada pilihan-pilihan dalam penggunaan kekuatan koerensif. Ya, jadi ini saya kira dua kesimpulan sederhana saya. Saya kira ini kita break dulu 5 menit. Nanti bisa disiapkan presentasi dan tanya jawab. Mas Ali, maaf boleh dijadiin host dulu nggak? Ya, boleh. Host apa co-host? Host ya. Sama aja sih, Mas.